Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu menyimak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan bahasa yang benar. 2. Menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah. Ketiga, menganalisis isi kandungan kitab-kitab Allah. Keempat, menunjukkan cara beriman kepada kitab-kitab Allah baik secara ijmali maupun tafsili. Kelima, menjelaskan pentingnya mencintai Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Dan tujuan kegiatan pada hari ini, siswa mengenal definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan nabi penerimanya. Siswa mampu menganalisis kandungan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran 1. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? 2. Siapa saja nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketiga, kapan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Keempat, di mana pertama kali wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kelima, mengapa seorang muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah? Keenam, bagaimana seorang muslim mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi penjelasan dari materi tersebut bahwa iman kepada kitab-kitab Allah, kata kitab berasal dari bahasa Arab yaitu kataba, yaktubu kitaban, yang artinya menulis. Dalam bahasa Arab, kata berarti buku. Juga berarti al-fardu, yang artinya kewajiban. Menurut istilah, kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yang ditulis dalam lembaran-lembaran dan dijilid menjadi bentuk buku. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi arti beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, dan yakin bahwa segala isi yang terkandung di dalamnya adalah benar. Adapun cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Percaya bahwa seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasul itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran secara ijmali atau global, maksudnya mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran tanpa mengikuti ajarannya. Ketiga, percaya terhadap Al-Quran secara tafsili atau secara rinci, maksudnya mengimaninya secara rinci sampai seluruh isinya dan mengikuti ajaran yang ada di dalamnya. Sedangkan macam-macam kitab Allah
Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya sejak zaman dahulu sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut kitab samawi. Kitab samawi artinya kitab yang berasal dari langit, yaitu kitab yang diturunkan dari Tuhan. Kata langit menunjukkan sesuatu yang bersifat kiasan atau majazi. Kata samawi dimaksudkan untuk arti Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lazimnya bersifat tingginya langit yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Jadi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani yaitu sebagai berikut. Kita bahas dulu yang pertama yaitu kitab Taurat. Satu, kitab Taurat. Sebagian orang muslim kita wajib mengimani kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat adalah kata yang berasal dari kata Ibrani yang artinya syariah atau namus. Dalam bahasa Indonesia, Taurat diartikan peraturan. Isi kitab Taurat adalah keyakinan harus menyembah Allah, jangan menyembah berhala, beberapa hukum agama, serta menerangkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beberapa hukum agama tersebut tidak berlaku lagi setelah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Di samping sebagai seorang rasul, Nabi Daud alaihi salam juga sebagai seorang remaja bagi Bani Israel. Pada saat itu, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Namun, Nabi Daud alaihissalam mengajak Bani Israel agar menyembah Tuhan yang Maha Esa. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib mengimaninya. Yang ketiga, kitab Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab, al-bisyarah, yang artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Setiap orang Islam wajib mengimani kitab suci ini sebagaimana mengimani kitab suci Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan tauhid terhadap Ilahi. Keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang secara etimologi berarti bacaan dan secara terminologi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membaca merupakan ibadah. Isinya sangat komprehensif, mencakup akidah atau keyakinan, syariah, hukum-hukum, ibadah, akhlak atau moral, kisah-kisah umat terdahulu,
dan ilmu pengetahuan, menjadikannya pedoman hidup yang lengkap bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian, kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kandungan kitab Taurat. Kandungan kitab Taurat dikenal dengan sebutan 10 hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Larangan membuat patung, berhala, dan menyembahnya. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Kelima, menghormati ayah ibu. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Kemudian, larangan berbuat zina. Kemudian, larangan mencuri. Kemudian, larangan menjadi saksi palsu. Kemudian, larangan mengambil istri orang lain. Kemudian, kandungan kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada 10 Masehi untuk disampaikan dan dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Pedoman bagi umatnya. Lihat dalam surah Al-Isra ayat 55. Zabur menggunakan bahasa Kibti. Isi kitab Zabur adalah doa, zikir, nasihat, dan hikmah, serta menyuruh manusia kepada agama tauhid. Kitab ini tidak berisi syariat, sebab Nabi Daud alaihissalam dan umatnya diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, Injil. Ketiga, Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Kitab ini menggunakan bahasa Suryani. Isi kitab Injil ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seruan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. Ketiga, menghapus hukum Taurat yang tidak sesuai lagi dengan zaman. Keempat, terdapat keterangan bahwa kelak akan datang utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir bernama Ahmad atau Muhammad untuk menyempurnakan ajaran Rasul pendahulunya. Kemudian, isi kandungan kitab Al-Quran. Kandungan kitab suci Al-Quran berisi 3 pokok hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqodiyah, yaitu hukum-hukum tentang keyakinan seperti percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat, pada kitab-kitab, kepada para rasul dan hari akhir dan takdir. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak, kewajiban para mukallaf untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menghindari segala perbuatan tercela. Ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu
hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perkataan, perbuatan, dan tindakan manusia. Bagaimana sih wujud kecintaan terhadap Al-Quran? Di sini akan diterangkan bahwa wujud kecintaan terhadap Al-Quran, tindakan nyata dalam mencintai Al-Quran antara lain sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran sepenuh hati sehingga mengetahui artinya serta mengamalkan ajarannya. Kedua, menyimpan Al-Quran di tempat yang terhormat dan mengetahui adab membawa Al-Quran. Ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja, termasuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, pembelajaran mengimani terhadap kitab-kitab Al-Quran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.